Kabar Imam Syafi'i ini setelah wafat ya teman-teman. Jadi ada banyak wasiat-wasiat yang diberikan oleh Imam Syafi'i jika kita ingin meninggalkan dunia ini dengan selamat ya. Jadi kalau kita ingin setelah meninggal itu kita selamat dan juga di dunia juga kita selamat, intinya kita selamat dunia akhirat ya. Nah, ini ada wasiat-wasiat dari Imam Syafi'i, teman-teman. Yang pertama yaitu hak atau kewajiban kepada diri, yaitu dengan cara mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi percakapan, yakni percakapan yang sama sekali tidak bermanfaat, serta selalu ikhlas dan bersyukur dalam menerima rizki yang ada gitu ya. Mau banyak, mau sedikit, kita selalu alhamdulillah gitu teman-teman. Karena rizki yang Allah berikan kepada kita setiap harinya itu sudah Allah tentukan dan itu tuh yang terbaik untuk kita gitu. Dan yang kedua yaitu adalah hak atau kewajiban kepada malaikat maut, yaitu dengan cara mengkodokkan segala kewajiban yang tertinggal dengan memohon dan mendapatkan maaf dari orang yang telah kita zolimi, mempersiapkan diri atau membuat persediaan untuk mati ya, serta merasa bahwa diri kita sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, dan yang ketiga yaitu adalah hak atau kewajiban kepada kubur ya, dengan cara membuang tabiat kegemarannya dalam menabur fitnah. Jangan suka kencing merata-rata, memperbanyak sholat tahajud, serta selalu membantu orang-orang yang dizolimi ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah hak atau kewajiban kepada mungkar dan nakir. Nah, apa aja sih? Yaitu dengan cara tidak berdusta. Janganlah berkata dusta, ya. Yang intinya harus jujur, sering berkata benar, meninggalkan segala bentuk maksiat serta memberi nasihat-nasihat ya. Jadi saling nasihati gitu. Jadi kita jangan marah ya kalau kita mempunyai teman, kita salah, kemudian kita menasehati gitu kan. Kemudian kita dinasehati ya, terus kita juga ngelihat teman atau saudara yang salah, kemudian kita juga menasehati teman atau saudara kita gitu ya. Jadi jangan enggan gitu untuk saling menasehati ya teman-teman, karena walaupun kita punya banyak dosa tapi untuk saling mengingatkan itu wajib teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu adalah hak atau kewajiban kepada mizan ya, yaitu dengan cara menahan sikap kemarahannya ya, memperbanyak zikrullah ya, selalu ikhlas dalam amalan-amalannya serta sanggup serta sanggup menanggung berbagai kesusahan atau kesulitan ya yang ada di dunia ini, teman-teman, yang Allah berikan kepada kita, entah itu kebahagiaan atau kesulitan, kita harus siap menghadapinya. Jangan kita berdoa sama Allah, ya Allah hentikanlah cobaan ini, jangan kau berikan cobaan begitu berat dan lain sebagainya, jangan. Tapi kita berdoa kepada Allah itu agar kita diberikan selalu hati yang sabar dan hati yang ikhlas. Karena hidup di dunia ini pasti ada cobaan dan ujian, teman-teman, karena dunia ini adalah fana ya. Jadi panggung sandiwara, dunia ini hanya tempat kita untuk beribadah. Nah, selain kita ibadah yaitu kita mencari nafkah untuk makan dan lain sebagainya ya, kita memenuhi kebutuhan hidup kita itu tujuannya hanya untuk ibadah, bertahan kita hidup untuk beribadah gitu teman-teman. Nah, kemudian yaitu yang selanjutnya adalah hak atau kewajiban kepada sirot ya, yaitu dengan cara membuang tabiat yang suka mengumpat ya teman-teman. Suka mengumpat, bersikap wara, senang dan suka membantu orang yang beriman, serta senang berjamaah ya teman-teman, suka hidup dalam suasana berjamaah. Nah, bukan berjamaahnya berjamaah menggibah ya teman-teman, tapi di sini maksud hidup berjamaah itu kita mau berkumpul-kumpul dengan kita cara pengajian, menuntut ilmu gitu ya. Kita mengadakan perkumpulan-perkumpulan saling bertukar ilmu, pengajian, belajar ilmu pengetahuan tentang agama gitu ya. Jadi maksudnya suka hidup berjamaah itu seperti itu ya teman-teman. Bukan berarti berjamaah berkumpul untuk ghibah dan lain sebagainya yang tentang mengumpulkan dosa gitu ya teman-teman, bukan. Nah, kemudian hak yang selanjutnya yaitu adalah hak atau kewajiban kepada penjaga neraka ya, malaikat Malik ya teman-teman. Yaitu dengan cara menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah, selalu berbuat kebaikan terhadap kedua orang tua atau ibu atau ayah ya, serta memperbaiki akhlak ya teman-teman. Jadi akhlak kita terhadap orang tua kita, mau orang tua kita itu benar atau salahnya, karena namanya juga manusia ya teman-teman, kita harus tetap ya mendahulukan akhlak kita, kita harus tetap baik. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata menghina orang tua kita. Kalau misalnya orang tua kita salah pun kita nggak boleh menghina ya, tapi kita tetap memberitahu yang hal yang baik gitu ya. Terus nggak boleh nadanya itu lebih tinggi gitu ya, lebih lantang, nggak boleh teman-teman. Kita harus akhlaknya itu mulia ya, harus baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hak atau kewajiban kepada penjaga surga, yaitu adalah malaikat Ridwan, yaitu dengan cara kita ridho terhadap, nah, selalu berbuat kebaikan ya. Nah, dengan cara kita selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala ya, dan selalu bertobat teman-teman. Dengan cara apa? Dengan kita banyak beristighfar ya. Dan juga kalau kita yang belum pernah melakukan sholat taubat, lakukanlah dan dirikanlah sholat taubat ya teman-teman, walaupun itu seumur hidup dan sekali kita harus melakukannya
taubatan nasuha ya, apalagi kita sudah berbuat dosa gitu ya. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri dan bertobat dan mensucikan diri ya. Nah, dan kemudian itu adalah hak kewajiban kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara sering bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta berlomba-lomba ya dalam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, dengan ikhlas tentunya teman-teman ya, kalau kita ingin mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah itu karena Allah. Jangan sampai terbesit dalam diri atau hati kita karena ingin dipuji oleh orang lain bahwa kita adalah orang yang rajin beribadah gitu ya. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu adalah kewajiban hak atau kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengajak umat manusia menuju arah kebaikan, mencegah umat manusia dari hal kemungkaran, serta suka terhadap ketaatan atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenci berbagai kemaksiatan ya. Contohnya adalah mengajak umat jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal birri wal udwan. Jadi kita itu harus tolong menolong dalam hal kebaikan dan kita jangan tolong menolong dalam keburukan ya. Insya Allah jika kita mengamalkan perkara-perkara yang tadi itu ya, yang disebutkan, yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i, semoga kita bisa menjadi salah satu orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, itu saja dari aku ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe ya tentunya, dan ajak teman-teman, saudara, tetangga semuanya untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.